Udah siap Bu? Pak udah siap Pak? Ngapain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang depan doang jawab salam, saya semangat. Yang ibu-ibunya kekenyangan makan lontong lainnya. Bu, suaranya mana? Mana sih ada orang ini? Pakai masker kali Pak, kayak kedengeran jadinya. Malam-malam minum teh hangat banyak santri pulang mengaji. Kalau salam tak dijawab semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu dipantunin dulu baru semangat jawab salamnya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum kalau dalam pengandalan la'allakum tatakun masih yakin hafal orang lagunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa qala aidan wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah salat tarawih di malam yang ke berapa? Bukan 29 ini. Saya udah mau cepat-cepat lebaran aja. Oh, malam 29, malam 27 ya. Insyaallah mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dari sejak tanggal 1 sampai tanggal 27 ini. Dan mudah-mudahan juga sampai akhir Ramadan Allah berikan kita kekuatan, kesehatan, kesabaran dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita ucapkan atas segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat apa lagi Pak? Panjang umur, nikmat panjang umur. Ini kalau saya mau tanya, mau panjang umur mau berapa ratus tahun? 200 tahun mau? Tadi minta panjang umur. 100 tahun? Yang mau. Yang penting panjang umur, berkah Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka taat dan ibadah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para pengikut risalah beliau yang tetap istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir Ramadan seperti ini sudah mulai berubah kebiasaan umat Islam. Masjid dan musola sudah mulai terasa sepi. Yang ramai adalah sebelah kita, mall. Yang ramai mall, yang ramai tempat perbelanjaan, Tanah Abang,
mulai bukan pada ke musola, mulai pada ke candi-candi, candi Ramayana, candi Borobudur. Ada yang sampai jauh banget, sampai ke matahari nyampe. Saking memenuhi kebutuhan buat Lebaran. Boleh nggak? Boleh. Pakai baju baru boleh? Boleh. Pakai pakaian yang bagus dan baru itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi ketika syiar Islam, hari Jumat, hari raya Id, pakai pakaian yang bagus. Jangan ke musola pakai kaos, mana belakang ada tulisan Ronaldo. Gitu. Pakai yang bagus. Allah mencintai keindahan. Yang pertama, kondisi ini terjadi hampir di setiap tempat, wabil khusus musola dan masjid. Tapi saya bersyukur alhamdulillah di sini. Masya Allah, saya lihat jamaahnya masih pada semangat. Cuma rata-rata yang tua-tua ini, yang muda-mudanya pada kemana ini? Tapi yang muda-mudanya ada Pak perempuan yang di belakang, alhamdulillah semangat. Mudah-mudahan saya doain yang di belakang, yang perawan dapat jodoh yang baik. Amin. Dapat suami yang latar belakangnya luas. Latarnya luas, belakangnya luas, insya Allah. Tapi yang penting mah, kalau anak perempuan, saya kasih nasihat buat anak muda yang perempuan, kalau mau cari jodoh kudu hati-hati. Saya punya rahasianya soalnya. Anak laki-laki itu, tolong yang bapak-bapak yang dengerin dulu. Saya mau anak perempuan, resep saya mau anak perempuan ngomongnya. Anak perempuan kalau pengen nyari jodoh, syaratnya cuma satu. Apaan? Kalau ada datang laki-laki kepadamu, tolak. Karena apa? Biasanya kalau perempuan ditolak, laki-laki makin penasaran. Betul apa benar? Coba. Anak perempuan sekarang kalau dari laki datang, tolak. Ada Abraham datang, tolak. Ada John datang, tolak. Ada Yusuf datang, tolak. Insya Allah besok jadi perawan tua. Nah, semuanya ditolak, akhirnya diterima. Gitu. Tapi tentunya kalau datang agamanya bagus, akhlaknya bagus, agamanya bagus, terima nggak? Terima. Apalagi mobilnya rumahnya sawahnya alhamdulillah. Sini muslimanya di belakang tuh. Baik, alhamdulillah malam 27, mudah-mudahan Allah masih kuatkan kita untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Hanya pesan satu dari Allah Subhanahu wa taala, suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin khutbah, beliau naik ke tangga, Pak, Bu. Di setiap tangga beliau berhenti sejenak lalu berdoa kepada Allah, mengatakan apa? Amin. Naik tangga kedua, diam lagi, mengatakan apa lagi? Amin. Naik lagi ke tangga berikutnya, tangga ketiga, kembali Rasulullah mengatakan amin. Turun dari tempat khutbah, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kenapa engkau ketika tadi naik ke atas mimbar, engkau mengatakan amin sampai 3 kali? Ini sahabat kepo juga ternyata, pengen tahu juga. Dengar karena Rasulullah tadi mengucapkan kata amin 3 kali. Apa kata Rasulullah? Mau tahu doanya? Doanya siapa yang berdoa? Ternyata Rasulullah mengatakan, barusan tadi malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tanggung-tanggung, Pak, Bu. Jibril yang doanya. Malaikat Apa status malaikat? Malaikat adalah makhluk paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah makhluk paling taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah suruh malaikat sujud, belum ada perintah untuk naik dari sujudnya, bangkit dari sujudnya sampai hari kiamat. Malaikat tidak akan pernah bangkit, saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahr dikatakan la ya'sunallah, malaikat bukan makhluk yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa? Jibril. Tentu doanya luar biasa. Yang mengaminkan siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala? Jangankan Rasulullah mengangkat tangan, Rasulullah mengangkat nada saja kepalanya ke atas langit ketika meminta perpindahan Ka'bah dari Masjidil Aqsa Palestina ke Masjidil Haram. Rasulullah hanya menengadahkan wajah ke langit. Apa kata Allah? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Karena apa? Rasulullah nggak perlu pakai minta, Allah tahu maksudnya. Karena apa? Kekasih Allah yang minta, Nabi yang minta. Tentu doanya sangat luar biasa. Mau tahu doanya? Yang doain siapa? Jibril. Yang mengaminkan? Tentu doanya luar biasa. Yang perempuan mau tahu doanya? Yang amin siapa? Yang amin? Nah, Nabi. Yang berdoa pasti doanya luar biasa. Ini doanya. Yang berdoa siapa? Jibril. Yang mengaminkan tentu luar biasa. Apaan sih Sab dari tadi? Tungguin ini doanya. Apa kata malaikat Jibril? Celaka, celaka, dan celaka. Nah lu, malaikat Jibril doanya celaka. Siapa yang celaka? Yang celaka adalah orang yang ketika hidup bersama bulan suci Ramadan, dia ibadah dari tanggal 1 sampai tanggal 30, melaksanakan aktivitas bulan suci Ramadan, tapi di akhir Ramadan Allah tidak mengampuni dosanya. Nauzubillah summa naudzu. Ibarat orang kerja enggak gajian, Pak, Bu. Kerja 30 hari, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Tapi capeknya yang dilakukan, nggak dapat gaji di akhir bulan, kira-kira enak apa nggak? Nggak enak. Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa bertemu dengan bulan suci Ramadan, dia beribadah di situ, tapi di akhir Ramadan tidak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, subhanallah. Kok bisa? Nah, pertanyaan adalah kok bisa? Kenapa nggak bisa? Karena apa? Selama bulan suci Ramadan dia hanya tidur siang hari. Habis sahur, sholat subuh, tidur. Agak bangun-bangun, Pak, bangun johor. Baru sholat johor baru bangun. Alhamdulillah masih sholat johor sih. Besok tidur lagi. Bangun asar. Kita lihat depan TV nonton TV masih pada asar. Ternyata nyender pules lagi, bangun mau maghrib. Banyak nggak yang begitu? Ada nggak? Masih ada, Pak, yang puasa seperti itu. Kenapa? Puasanya nggak pernah nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajar Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaganya saja, capek doang, gak dapat pahalanya, cuma sekedar nahan lapar dan haus saja. Anak kecil umur 5 tahun itu masih sanggup, Pak Bu, puasa dari subuh sampai maghrib, gak makan apa-apa dia sanggup. Apa mau kita disamakan hanya seperti puasanya anak kecil? Tentu tidak. Kita ingin puasa kita bernilai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu apa? Laksanakanlah aktivitas puasa itu dengan sebaik-baiknya. Ramadan adalah bulan menabur pahala. Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak ladang ibadah. Jangan sampai ditinggal sedikit pun ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Peluangnya apa? Cuma 30 hari. Ini udah tanggal 27 nih. Besok 28, 29, 30 habis dah Ramadan. Enggak ketemu lagi kita. Kecuali Allah panjangkan usia tahun depan. Siapa yang jamin tahun depan ketemu Ramadan? Nggak ada yang bisa jamin. Maka dari itu, yang belum baca Qur'annya, rapiin lagi baca Qur'annya. Ini ngomong-ngomong, sekarang malam 27. Ini baca Qur'an udah sampai juz berapa? Baru yang boleh khatam loh? Belum. Dikit lagi. Alhamdulillah. Minimal, Pak Bu, 1 bulan ini khatam 1 kali aja dah minimal. Kalau kita mungkin sulit banget nih, lagi bulan-bulan lain khatam Quran, target ini tahun ini Ramadan kali ini khatam.
Ustadz saya kan bacanya masih belum lancar banget. Nggak apa-apa, paksain aja dulu. Orang yang baca Quran dengan tartil, Pak, yang lancar bacanya, itu paling lama itu 1 juz dia baca 1 jam, paling lama. 1 juz berapa? 1 jam. Ada yang lebih cepat? Ada yang bisa sampai 40 menit, 20 menit. Terakhir kita dapat share di WhatsApp itu, bisa lihat di YouTube, ada Syekh namanya Syekh Adnan kalau nggak salah. Beliau mampu menghatamkan Al-Quran selama 7 jam 18 menit 33 detik. 7 jam 18 menit 33 detik. Hatam Pak, 30 juz. Cuman bacanya kita nggak bisa ngeliat dah. Saking cepatnya bacanya. Tapi kaidahnya bener, tajwidnya bener. Karena dia apa? Dia punya ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya, belepetan kita baca Quran cepat-cepat, habis berantakan, gitu ya. Semangat membaca Quran harus tidak boleh kita tingkatkan, wabil khusus di akhir bulan suci Ramadan. Jangan ke orang dulu nih Pak. Dulu semangatnya baca Quran beda dengan kita sekarang. Ini listrik di sini tahun berapa adanya? Ini orang tua semua nih jadi berkata nyambung kita ngomongnya. Tahun 80 udah listrik Pak? 78. Sekitar 78. Hampir sama di kampung saya pasar Minggu. Karena saya kecil-kecilnya itu tahun 8 ya 7, saya lahir 76, 78, mungkin 2 tahun 3 tahun saya masih ngalamin pakai patromak nih. Ya, pakai patromak. Tapi orang dulu kalau ngaji alhamdulillah Pak. Sebelah sini baca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Belah sana baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang sebelah situ ada lagi. Hampir tiap rumah pada baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Belah sana baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku 'ala kulli syai'in qadir. Tuh. Kayak dulu asal habis maghrib enggak ada yang nyetel TV. Emang kagak punya. Listrik belum ada. Gimana nyetel TV? Habis maghrib enggak ada, orang pada nongkrong di jalan enggak ada. Yang ada baca Quran, musola ada baca Quran. Anak muda. Tuh zaman dulu anak muda udah nongkrong di sini. Ini saya lihat aki-aki di sini. Para anak mudanya. Anak muda baca Quran. Suaranya boleh Bu diangkat jadi mantu yang begitu. Ibarat apa? 1 nampan di atas kepala, 2 nampan pakai pedati. Siapa itu di dalam musola bujang tampan lagi mengaji. Ibu-ibu lewat di pinggiran. Udah kayak kori Pak bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim. Nyata lagi baca lagi belajar. Udah apa-apa. Semangatnya punya penting dulu seperti itu. Kalau sekarang habis maghrib yang di-setel TV, yang dilihat sinetron. Semangatnya baca Quran kalau baru dengar ustaz ceramahnya kayak gini nih. Di tempat saya tuh ibu-ibu semangat Pak kalau habis dengerin orang aja baca Quran semangat. Pulang langsung buru-buru, masih pakai mukena. Pulang Bu. Pulang mukena, masuk gelar sejarah ngadep kiblat, ambil Quran. Kebetulan malam Jumat. Ambil surat Yasin. Pas banget dibuka surat Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kan masuk. Tok-tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yasin. Mak, remote TV mana? Itu di atas kulkas. Wal Qur'anil Hakim. Enggak ada Mak. Mata kotak, maksudnya kulkas yang gitu kan. Innaka laminal mursalin. Oh ada Mak. Ala siratim mustaqim.
mak sinetron ikatan sih dari mulai Shadaqallahul Azim. Itu orang sono bukan ibu sini mah, enggak, ibu sini masya Allah cakep-cakep jadi baca Qurannya. Tempat saya kayak gitu. Oh banyak. Yang ditonton Ikatan Cinta, demen banget sama Elsa. Elsa tuh bu, tuh nggak tuh? Tuh kalau puasa nggak diterima tuh. Kata Rasulullah, tidak ada lapar dan dahaganya bagi para pembohong dan pendusta. Elsa kan dusta mulu, bohong mulu, semuanya dibohongin. Aldebaran dibohongin, Andin dibohongin bu. Andin juga gara-garanya difitnah dia. Andin itu Andin difitnah disangka ngebunuh Roy, makanya masuk penjara. Nah, Elsa itu gara-gara Elsa sebetulnya bu. Andin bebas. Nah dia punya anak tuh namanya Rena. Saya kagak nonton pak. Namanya Rena gitu. Ini lagi diperbutin anak Roy apa anak si Nino gitu. Nah Nino kalinya sama Elsa. Nino dibohongin, Elsa dibohongin, Papa Roy dibohongin, semua dibohongin. Yang agak mendingan emaknya kan ada terlanjur sayang, akhirnya ikut bohong juga. Elsa, semua cerita Elsa ini. So, TV. Saya nggak nonton, istri saya suka nonton. Saya lagi baca Quran, denger ini cerita apaan sih? Tuh lagi digandungin sinetron Ikatan Cinta. Ya Allah yang cari. Habis waktu kita buat sinetron. Mana lagi baca Qurannya udah nggak ada, hilang sudah. Yang sekarang anak muda-muda kita pegang HP, betul di pojokan, yang main game, Mobile Legend. Udah kayak gitu yang dimainin. Itu depan rumah saya bu, dipasang wifi sama tetangga saya. Itu bocah banyak banget di pinggiran. Susah banget disuruh bayangnya. Ya Allah. Alhamdulillah sih anak saya di dalam rumah semuanya. Usia SMP nggak ada yang pegang HP sampai saat ini. Alhamdulillah tuh saya tahan gitu. Nanti kalau mulai SMA baru saya pegang HP baru. Nah ini kita boleh berikan pelajaran buat kita, baca Quran banyakin. Tarawih alhamdulillah boleh nggak ada yang bolong nih Pak ya. Jangan sampai tarawih kita bolong nih. Udah tanggung tinggal 4 hari lagi nih. Pertahankan. Sibuknya kita, capeknya kita nggak bisa sholat di masjid, di musola, di rumah ada yang tarawih sendiri. Boleh Ustaz, boleh. Berapa rakaat? Silakan terserah. Bacaannya panjang boleh, pendek boleh. Kalau di musola kan kita atur, kita lihat jamaahnya. Jangan mentang-mentang qori, gitu ya. Ngaji jadi imam. Pakai dibawa lagu qori, lah repot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atu-atu itu pada minggir bu, makmum pada pulang. Kelamaan kapan kelarnya? Habis tahu. Lihat dulu jamaahnya kata Rasulullah. Nih perhatiin jamaahnya. Orang tua apa anak muda, lihat. Nah, yang penting tahu ilmunya. Tarawih jangan ditinggal. Perbanyak boleh. Selesai pulang dari rumah, kan udah ditutup dengan witir. Boleh nggak malam tahajud? Boleh. Berapa banyak silakan sebanyak-banyaknya. Nggak dilarang. Yang penting jangan ditutup pakai witir lagi. Selesai dari witir udah cukup tadi. Apalagi nih malam terakhir. Ini malam-malam yang penuh dengan kemuliaan. Kata Allah janjikan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfis syahrin. Malam itu lebih mulia, lebih bagus dari berapa? 1000 bulan. Jadi ibadah kita dikalikan 1000 bulan. Kalau hari ini atau malam ini malam Lailatul Qadar, kita baca Quran cuma sedikit, 20 ayat, tinggal kaliin aja tuh 1000. Nah, kita infak 10.000 kali 1000. Ini kemuliaan. Jagain, jangan sampai lolos. Itu. Apakah harus itikaf? Tidak juga. Kalau semuanya orang pada itikaf, di rumah ada orang sepi. Siapa yang masak sahur ntar? Gitu kan? Nah ibu-ibu juga nggak wajib ke masjid, mereka di rumah silakan. Yang penting malam itu jangan sampai lolos kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tanggung, tinggal dikit lagi. Ini kita kan udah masuk babak final ini. Udah mulai masuk babak final. Bentar lagi menang. Minal aidin wal faizin. Keluar jadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar menjadi hamba laksana seorang bayi yang putih, bersih, enggak ada dosanya. Enak enggak? Enak, Allah jamin itu. Yang penting apa? Nih akhir Ramadan gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya cukup sekian. Kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh. Kalau lisan lukai hati, kemana obat akan dicari. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.